Oke, kita masuk materi yang terakhir dari bab yang pertama, Local Area Network, di mana kita akan membahas tentang wireless infrastruktur. Jika kita tadi sudah membahas mengenai apa itu ad hoc dalam jaringan wireless, maka hari ini kita akan membahas mengenai wireless infrastruktur. Apa itu wireless infrastruktur? Kita biasa menyebutnya sebagai wireless local area network atau WLAN. Seperti apa itu WLAN? Seperti yang sudah bisa kalian lihat di slide PPT saya ini, bahwa WLAN ini merupakan jaringan komputer wireless yang menghubungkan dua atau lebih device yang menggunakan komunikasi jaringan wireless untuk mengubah jaringan LAN-nya untuk di limit area seperti di rumah, di sekolah, di laboratorium, kampus, dan sebagainya. Nah, biasanya kenapa sih kita lebih memilih WLAN dibandingkan LAN? Kenapa kita memilih wireless dibandingkan yang berkabel? Karena biasanya WLAN ini akan memberikan kemampuan untuk fleksibilitasnya. Jadi biasanya orang yang membutuhkan tingkat fleksibilitas tinggi atau mobility-nya yang cukup tinggi, dia akan lebih memilih untuk menggunakan wireless dibandingkan kabel. Sebab jika kalian menggunakan kabel, tentunya memang kecepatan lebih besar atau lebih cepat dibandingkan jaringan wireless. Tapi kelemahannya adalah jaringan berkabel itu atau menggunakan wire, dia tidak bisa berpindah tempat. Kalian harus stay di satu tempat. Sementara kalau menggunakan jaringan wireless, selama kalian berada di range dari pemancarnya, kalian masih bisa tetap terkoneksi. Walaupun mungkin kecepatannya akan berkurang tergantung dari jarak kalian terhadap pemancarnya. Nah, biasanya pemancarnya ini kita menggunakan access point. Nah, biasanya kita sebut sebagai wireless access point. Atau juga bisa menggunakan wireless router. Nah, biasanya wireless access point ini akan terhubung ke jaringan LAN, jaringan kabelnya, yang akan memancarkan sinyal kepada end node-nya, wireless network-nya di sini. Oke, biasanya kalau kita tahu di teknologi 802.1.1Q atau teknologi IEEE 802.11 maksud saya untuk wireless, biasanya kita menyebutnya sebagai Wi-Fi atau wireless fidelity. Nah, biasanya untuk wireless local area network ini kita banyak sekali implementasinya. Di sekitar kita pun juga banyak, entah itu untuk hotspot, entah itu untuk jaringan Wi-Fi di kampus, ataukah itu di tempat nongkrong, di cafe. Itu adalah salah satu implementasi dari WLAN. Oke, kita akan melakukan simulasi terhadap jaringan wireless local area network WLAN dengan menggunakan simulator Cisco Packet Tracer. Kalian bisa membaca di buku panduan atau modul praktikum yang sudah saya susun dan saya share sebelumnya. Di sana saya sudah menuliskan step by stepnya bagaimana membangun jaringan WLAN dengan menggunakan Cisco Packet Tracer secara lengkap. Tapi kali ini akan saya bantu pandu dengan menggunakan video. Oke, yang pertama kita akan mendesain sebuah jaringan WLAN dengan menggunakan dua buah laptop atau PC. Seperti biasa, kita lihat di end device. Di sini saya menggunakan satu PC, kemudian saya menggunakan satu laptop supaya terlihat berbeda ya. Dan satu lagi kita akan menggunakan smartphone. Di sini ada smart device. Oke, sebelum kita mengkonfigurasinya, tentunya kita akan mengaktifkan modul WLAN card-nya dulu di masing-masing device. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita matikan powernya dan kemudian kita ubah menjadi WLAN card. Sementara untuk di laptop, lakukan juga hal yang sama dengan cara mematikan tombol powernya di sebelah sini, kita ubah menjadi untuk ini. Kalau yang tadi di PC dengan menggunakan WMP300M, maka kalau di laptop kita menggunakan modul yang WPC 300N. Sama, kita tinggal drag and drop kemudian kita nyalakan. Oke, kalau di smartphone tidak perlu karena dia sudah memiliki interface wireless secara otomatis. Jadi kita tidak perlu melakukan konfigurasinya. Oke, jika tadi menggunakan di jaringan ad hoc, kita menggunakan access point, maka kali ini di jaringan wireless LAN kita akan mencoba menggunakan wireless router. Jadi silakan pilih di bagian network device, kemudian wireless device, kemudian di sini ada WRT300N di sini. Oke, kalian tinggal drag and drop. Nah, di sini kalau kalian sudah membuat topologi seperti ini, nah dia akan seperti jaringan ad hoc tadi ya, dia akan terhubung secara otomatis karena masing-masing sudah menggunakan WLAN card-nya. Tetapi di sini mereka masih terhubung secara
DHCP. Nah, di sini kalian bisa melihat karena di sini saya menggunakan wireless router. Wireless router ini dia akan berperan sebagai DHCP server. Secara default di access point ataupun di wireless router dia akan memiliki sistem DHCP server atau server yang digunakan untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada klien, dan secara default dia akan enable atau sudah aktif, sehingga pada saat dia diaktifkan, dia dinyalakan, maka PC atau laptop atau device yang terhubung ke wireless router ini akan secara otomatis mendapatkan IP address. Coba kita cek. Di sini kalau kita dekatkan, dia mendapatkan IP address 0.101, yang di sini 0.102, dan yang di sini adalah 0.104. Tetapi di kali ini, di percobaan ini, kita tidak akan menggunakan DHCP server, tidak akan menggunakan IP yang sudah disetting di wireless, tapi kita akan membuat IP versi kita sendiri. Oke, untuk membangun sebuah jaringan WLAN, terlebih dahulu kalian harus mengkonfigurasikan wireless routernya dulu. Jadi kita akan mencoba membangun sebuah jaringan seolah-olah kalian mengkonfigurasikan access point atau wireless router yang sesungguhnya. Nah, di simulator paket tracer ini kebetulan sudah disediakan untuk menu GUI-nya. Oke, kalau kita klik di bagian wireless routernya, di bagian GUI, maka di sini sudah muncul setting atau konfigurasi untuk access point-nya, wireless routernya. Oke. Nah, kita akan mengubahnya sesuai dengan kebutuhan jaringan kita. Jika secara default yang tadi sudah saya tunjukkan bahwa tiap device sudah mendapatkan alamat IP 192.168.0.x, di mana tadi 101, 102 dan 104, kita akan mengubahnya menjadi IP address versi kita saja. Oke. Kalian bisa masuk di menu setup. Kemudian di sini IP address-nya aktifkan aja DHCP-nya supaya nanti dia akan memberikan IP secara otomatis. Kita tidak perlu men-setting satu persatu, tapi kita ubah IP address-nya dengan menggunakan IP kita. Misalnya menggunakan 100, kemudian 100.1. 100.100.1 ini adalah IP address yang digunakan untuk wireless routernya. Oke, sementara IP address yang akan diberikan kepada klien adalah mulai yang ada di sini. Nah, kita settingnya ada di sini. Kalau kita buat disable, kalau kita bikin disable, maka kita harus mengonfigurasikan IP address di masing-masing PC atau device yang terhubung ke router. Tentunya hal ini akan menyulitkan administrator atau menyulitkan kita pada saat ada user yang lalu lalang dan minta IP address. Tentunya akan menjadi sulit apabila misalnya user yang terhubung ke jaringan hotspot kita ini tidak mengerti tentang IP address, atau orang awam yang tidak mengenal tentang jaringan komputer. Oleh karena itu, biasanya di dalam jaringan WLAN kita akan mengaktifkan DHCP servernya supaya mereka tinggal mengkoneksikan device mereka masing-masing dengan mengklik atau memilih SSID dan memasukkan passwordnya. Oke, nah kita akan membuat IP address-nya. Kalau di sini adalah 100.100.1, start IP address-nya kita akan bikin mulai dari 100 dengan maksimum usernya adalah 50. Oke, kita coba save setting dulu. Nah, kalau tadi kan masih tertulis 192.168.0 sekian, kalau kita mengubah ini tapi kita tidak melakukan save setting, maka akan kembali seperti IP yang default tadi. Karena kita baru mengubah ini, jangan lupa melakukan save setting. Kalian scroll ke bawah, di sini ada save setting. Nah, kita sudah bisa lihat di sini 100.100.100.1 adalah IP address untuk wireless routernya, sementara untuk IP address untuk usernya dimulai dari 100.100.100.100 dengan maksimum usernya 50. Artinya usernya akan mendapatkan IP range-nya mulai dari 100.100.100.100 sampai 149 yang terakhir. Kemudian untuk static DNS ini kita lewatkan saja, tetapi jika kalian menginginkan membangun sebuah jaringan WLAN yang terhubung dengan internet, maka static DNS ini perlu diisi supaya klien kalian bisa terhubung ke internet. Biasanya static DNS ini akan kita dapatkan dari ISP, dan ini merupakan alamat yang statik, bukan merupakan dinamis. Oke,
kita sudah mengkonfigurasikan IP address dan DHCP server pada wireless routernya. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah kita akan mengubah nama jaringan WLAN yang kita bangun. Biasanya kita sebut sebagai SSID atau Service Set Identifier. Nah, kalian bisa masuk di menu wireless, kemudian di basic wireless setting ini. Nah, ini ada pilihannya. Network name atau SSID adalah pada saat kita ingin mengkoneksikan device kita menuju ke sebuah jaringan WLAN, kita biasanya akan memilih SSID mana yang akan kita koneksikan. Misalnya nih, saya berikan contoh di laptop saya, ini wirelessnya sudah aktif. Kalau saya klik di sini, nah di sini akan ada pilihan beberapa internet jaringan hotspot atau jaringan WiFi yang sedang aktif. Nah, ini Android, Wi-Fi.id, Flashzone, dan seterusnya. Ini merupakan SSID atau Service Set Identifier. Nah, demikian pula dengan ini, kita akan mengkonfigurasikan SSID dari wireless router kita. Kalian bisa pakai nama kalian. Di sini saya coba mengkonfigurasikannya dengan nama saya, Francisca. Jangan lupa kita selalu save setting setelah melakukan perubahan. Nah, coba lihat perubahannya. Yang awalnya dia terkoneksi, ketika kita mengubah SSID-nya dia akan langsung mati. Kenapa? Karena masing-masing device ini belum kita koneksikan ke SSID Francisca. Jadi wireless router ini sudah berubah SSID-nya menjadi Francisca. Oke, di sini ada macam-macam ya pilihannya ya. Ada radio band, kemudian wide channel, dan standar channelnya ini ya. Nah, ini nanti akan kita bahas secara detail pada saat kita praktikum di kelas. Saya akan bahas secara detail kenapa, seperti apa kita harus mengkonfigurasikan untuk network mode-nya, radio band-nya seperti apa, untuk standar channelnya seperti apa, dan seterusnya. Di video ini tidak saya bahas karena kita hanya membahas mengenai panduan praktikumnya saja. Oke, setelah kalian melakukan konfigurasi SSID, maka selanjutnya kalian bisa masuk di tab security, wireless security, masih di menu yang sama, di menu wireless security. Nah, di sini secara default dia tidak menggunakan password atau wifi-nya masih secara free bisa diakses. Nah, ini bebas, kalian sebagai administrator boleh mengkonfigurasikan password, boleh tidak. Tetapi kalau tidak dikonfigurasikan passwordnya, jika misalnya jaringan kalian terhubung ke internet, tentunya semua orang bisa terkoneksi ke jaringan wifi kalian. Tentunya itu akan menjadi celah keamanan yang akan bisa mengobrak-abrik jaringan kalian. Jadi saran saya di setting saja security mode-nya. Nah, di sini ada macam-macam, perbedaannya nanti akan saya bahas di pertemuan berikutnya. Tapi untuk praktek ini kita menggunakan BPA2 personal saja. Nah, untuk passwordnya kalian bisa isikan di bagian passphrase ini. Nah, untuk password ini saya menggunakan menggunakan nama saya. Kemudian kita save setting, jangan lupa. Oke. Setelah itu kalian bisa mengkonfigurasikan lainnya. Tetapi untuk praktikum ini kita cukup untuk mengkonfigurasikan SSID, alamat IP, dan juga di password saja. Oke, kalian bisa explore lebih lanjut apa-apa saja yang akan kalian konfigurasikan. Oke, setting untuk wireless routernya sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke konfigurasi di PC-nya. Kita seolah-olah sebagai user yang ingin terkoneksi ke wireless routernya. Silakan klik pada PC, kemudian masuk di bagian desktop. Nah, di sini sudah ada PC wireless. Karena dia sudah, kalian bisa lihat di sini interface-nya sudah ada wireless, maka dia di sini ada menu namanya PC wireless. Kemudian kalian bisa klik di bagian connect. Nah, link information ini kita bisa lihat bahwa no association with access point. Artinya PC kita belum terkoneksi pada access point manapun. Nah, sekarang kita akan mencari access point yang terdekat dengan PC kita. Coba klik di bagian connect. Kalau kalian melakukan refresh, di sini akan muncul. Nah, di sini akan muncul wireless network name-nya yang sudah kita bikin tadi ya, Francisca. Kalau ingin connect, kalian tinggal klik connect saja. Kemudian di sini akan diminta passwordnya. Masukkan passwordnya sesuai dengan yang kita buat tadi. Oke, kalau sudah connect, kita coba connect. Nah, kalau sudah terkoneksi, maka dia akan terhubung seperti ini. Ada notifikasi atau ada
gambar seperti apa ini ya, tangga ya. Nah, kalau kita move ke link information, maka tulisannya di sini adalah you have successfully connected to the access point. Oke, berarti kita sudah bisa terkoneksi. Oke, kita bisa coba lihat di bagian IP address-nya, karena kita tadi sudah setting IP address-nya secara statis dengan menggunakan DHCP server, maka kalian bisa melihat IP address yang didapatkan oleh PC ini. Kalian bisa masuk di IP configuration, kemudian silakan diklik DHCP. Oke, nah DHCP request successful. Coba lihat, kita mendapatkan IP 100.100.101. IP ini adalah yang kita dapatkan dari sini tadi. Saya tunjukkan ulang. Nah, ini 100.100.100 dengan gateway-nya adalah 100.100.1. 100.100.1 ini adalah alamat IP dari wireless router-nya. Jadi supaya bisa terkoneksi ke dalam jaringan WLAN ini, maka kita memerlukan gateway atau sebagai pintu keluarnya. Oke, kita akan melakukan konfigurasi yang sama untuk di laptop. Kalian bisa masuk di bagian desktop, PC wireless, kemudian masih sama, dia masih tidak terhubung ke akses point manapun. Kita lakukan hal yang sama. Kita masuk di menu connect, kita refresh. Oke, kemudian SSID-nya akan keluar dan kita pilih connect. Kita masukkan password, kemudian klik connect. Nah, setelah itu kita lihat di link information-nya, kita sudah terkoneksi dengan access point-nya. Nah, lakukan hal yang sama untuk di IP configuration. Coba lihat, kita sudah mendapatkan IP address 100.100.102. Tentunya IP address ini sudah berubah dari yang awalnya tadi kita mendapatkan 192.168.0.102, kita berubah menjadi 100.100.102. Ini berdasarkan IP yang sudah kita setting tadi di wireless routernya. Oke, itu untuk koneksi yang di PC dan laptop. Untuk yang di smartphone ada yang berbeda sedikit, akan saya coba praktekkan. Oke, kalian boleh masuk di bagian menu smartphone, di bagian config, kemudian di wireless. Kemudian di sini kan dia masih belum terkoneksi dengan siapapun. Nah, dia masih disable. Maka kita, karena tadi kita sudah konfigurasikan wireless routernya dengan menggunakan WPA2 personal, maka kita masukkan di bagian ini, WPA2 PSK. Nah, SSID yang sudah dibuat tadi silakan diketikkan di sini. Maksud saya passwordnya dulu, kemudian SSID-nya silakan dimasukkan di sini. Hati-hati pada saat memasukkan SSID, karena ini secara manual dimasukkan, maka penulisan sangat berpengaruh. Kalau kalian beda huruf besar atau huruf kecilnya, atau tipe satu huruf saja, maka kalian nggak akan bisa terkoneksi. Demikian juga dengan passwordnya. Oke, nah setelah itu jika sudah selesai, kita coba masuk di desktop, kemudian kita coba lihat IP configuration. Nah, kita sudah mendapatkan IP 100.100.103. Oke, nah kalau kita sudah terkoneksi, maka kita akan coba untuk ping ke PC 100.100.1. 100.1 ini adalah alamat IP dari wireless routernya. Kita coba ping ke PC. Tadi dapatnya adalah 102 ya. Dia sudah reply. Dan kita coba ping ke laptop 103. Oke, dia sudah reply. Kita sudah coba untuk dari smartphone. Kita coba sekarang dari laptop. Kita coba ping dulu ke wireless routernya 100.100.1 ke gateway-nya, kita ping dulu. Oke, sudah berhasil. Kita coba untuk ke PC 102. Dan yang terakhir kita coba ke smartphone 103. Nah, kita sudah terhubung. Terakhir kita coba dari PC ya. Oke, kita coba ping ke gateway-nya dulu 100.100.1 reply. Kemudian kita coba untuk ping ke 100.103 102. Oke, dan yang terakhir kita ping ke 103 ke smartphone-nya. Nah,
Berhasil semuanya, artinya kalian sudah berhasil untuk mengkonfigurasikan PC, laptop, dan smartphone untuk terhubung ke dalam jaringan wireless local area network. Oke, dengan demikian selesai sudah praktikum kita untuk bab yang pertama, chapter yang pertama, local area network. Baik itu kita sudah mencoba dengan menggunakan wired, dengan menggunakan peer-to-peer network, dan juga local area network yang terhubung dengan menggunakan konsentrator, hub, dan switch. Dan yang kedua, kita juga sudah membahas mengenai wireless network. Kita sudah bahas ad hoc, kita juga sudah membahas untuk wireless infrastrukturnya, dalam hal ini adalah WLAN atau biasa kita sebut sebagai Wi-Fi. Oke, jika kalian ada pertanyaan, kalian boleh kalian boleh tanya ke saya secara pribadi, bisa lewat Google Classroom atau bisa lewat WhatsApp pribadi saya. Jika ada kesulitan, kalian boleh bertanya. Sampai ketemu di bab selanjutnya. See you.